Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-37 ya daripada kitab Nadham Johara ini. Kita masih di dalam pasal hal-hal yang berkaitan tentang Rasul, yaitu tentang apa? Tentang sahabatnya, tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok tentang sahabat itu definisinya sebenarnya simpel sih. Yang pernah berkumpul dengan Nabi, tengok Nabi atau Nabi tengok dia, sekejap saja, sekejap saja. Di dunia, bukan di akhirat, atau bukan di langit. Kemudian harus mukminan bihi wa mata alal iman. Mukminan bihi wa mata alal iman. Sebenarnya simpel saja definisi sahabat, dan para ulama itu mengatakan tengok wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah amal yang paling afdol ba'da syahadah. Karena itu seperti kama jemu korannya sahabat itu lebih afdol daripada korannya apa selain sahabat. Karena kenapa? Karena di dalam korannya sahabat itu anta boleh tengok wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadza huwa sahabat ya. Adapun beberapa orang yang mungkin beriman kepada Nabi kemudian murtad kemudian balik beriman lagi, seperti beberapa sahabat yang dulu ketika Rasul itu meninggal banyak yang banyak yang murtad kemudian balik lagi setelah Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Tetap dikatakan mereka itu sahabat, tapi sudah tidak ada pahala sahabat, karena sahabat itu mempunyai mempunyai pahala. Kalau Anda di tengah-tengah itu Anda murtad kemudian kembali lagi menjadi Islam, sodaqah alaika ta'rifu sahabi, tapi audu makna sahabat itu biduni thawab. Yani hadhihi umurun ghaibiyah. Ya, mungkin kita tidak akan cakap pasal ini karena keluar daripada asal ilmu kalam. Kenapa sih sebenarnya kok sahabat ini disebutkan di dalam masalah ilmu kalam? Sebenarnya mestinya itu yang kalian yang ditanyakan, apa sebenarnya mengena sahabat dan dan ilmu kalam. Yang saya tengok wallahu a'lam, masalah sahabat ini bukan daripada masalah ilmu kalam ahli sunnah. Maknanya hal-hal yang berkaitan tentang sahabat, kecuali beberapa afrad sahabat ya, seperti Sayyidina Abu Bakar, karena itu mempunyai khususiyah li'annahu dzukira fil Quran. Ada kata-kata idqala idqala li sahibihi. Ada kata-kata sahibihi ini, yakni barang siapa yang mengingkari suhbahnya Sayyidina Abu Bakar faqad kafar. Kenapa? Karena madhkurun fil Quran. Saya kira di situ masalahnya, yakni khusus kepada Sayyidina Abu Bakar. Oke, di dalam sahabat apa masalahnya? Kenapa kok sahabat ini disebutkan di dalam ilmu kalam? Padahal ilmu kalam ini kan tentang usuluddin. Apa usuluddinnya sahabat itu apa? Yakni apa yang membuat sahabat menjadi usuluddin? Tidak ada sebenarnya usul dalam sahabat, kecuali satu. Apa itu? Daripada selain ahli sunnah menganggap masalah sahabat daripada usuluddin. Di situ sebenarnya poinnya, itu di situ. Dan ini menurut saya adalah madkhal bagaimana Anda itu bisa terjadi di dalam ilmu kalam. Yakni ketika mungkin pada zamannya Al-Laqani ini dulu mungkin Syiah mulai mulai mekar balik, apalagi zaman sekarang ya nih. Zaman sekarang ini kama saya tiba ada qalil, kita akan baca risalahnya Syekh Said Asy-Syiah Laisu al-Haq kalau masih ada sempat waktu. Tapi mesti kita baca ya nih. Kalau tak baca kita baca yang akan datang. Bahwasanya Syiah itu pada abad ini adalah perkembangan Syiah yang paling pesat di antara zaman-zaman Islam. Kenapa? Karena di backing oleh negara yang kuat. Sekarang jadi negara nuklir ya, yaitu Iran. Akhirnya banyak sekali akod Syiah ini yang mulai bertebaran, dan sebagian para habaib ya nih, Anda percaya boleh tidak ya nih, ada macam kasyaf-kasyafnya sikit cakap bahwa makul tidak ya nih.
setelah zamannya Wahabi ini akan menjadi zamannya apa namanya Syiah. Wah, ya ini menurut saya tak ya kasyaf pun kita akan tahu pasal itu, karena kita tengok bagaimana perkembangan Syiah, dakwah-dakwah mereka semakin apa namanya, semakin oke, semakin maju, negara mereka juga semakin maju. Kemudian mereka banyak beri beasiswa ke Qum, dan saya beberapa kali jumpa dengan student-student Indonesia yang belajar di sana ataupun selain Indonesia. Nah, ketika masalah aqaid Syiah ini bertebaran pada zaman Al-Laqani, mungkin akhirnya beliau menyebutkan masalah ini, bahwasanya sahabat ini walaupun dia itu bukan daripada usuluddin, tapi dianggap usuluddin oleh selain apa namanya ahli sunnah. Sekiranya orang-orang Syiah itu meyakini bahwasanya para sahabat itu mengkhianati Sayyidina Ali, macam mana itu? Yakni seharusnya yang menjadi khalifah pada saat itu adalah apa namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar mengambilnya, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Mereka berspekulasi dan mentafsirkan bahwasanya jatuhnya khilafah kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman itu murni muafakat jahat. Itu murni muafakat jahat daripada sahabat untuk mendolimi apa namanya Sayyidina Ali. Selama mereka itu mendolimi Sayyidina Ali dengan bermuafakat, maka Syiah itu mengkafirkan mereka semua. Dan di sini bahayanya, Ustaz, di sini bahayanya kalau Anda mengkafirkan sahabat, apa itu? Anda akan meragukan kredibilitas Nabi. Kenapa? Karena kalau seumpamanya sahabat itu semuanya batil, yakni maknanya Nabi selama 23 tahun itu gagal mendidik para sahabatnya, dan agama yang datang ke kita itu apa namanya semuanya problem. Kenapa? Karena agama ini datang daripada Nabi melewati tarik apa namanya sahabat. Yakni kalau Anda meragukan sahabat, Anda meragukan sejarah Islam semuanya. Dan kelihatannya memang itu yang diinginkan oleh apa namanya? Yang diinginkan oleh Syiah. Yang diinginkan oleh Syiah. Terus ketika Anda itu meragukan Nabi, Anda meragukan Allah. Karena macam Anda merasa Allah tidak pandai untuk memilih siapa nabinya. Masa Allah memilih orang yang mendidik sahabat, orang-orang dekatnya yang hanya beberapa ratus ribu, gagal. Loh, macam mana nak mendidik orang-orang apa namanya setelahnya? Di sini yang problem ya. Apalagi nanti kalau Anda tengok masalah yang diyakini oleh beberapa petinggi-petinggi Syiah seperti Kulaini, yang meyakini bahwasanya Quran ini muharraf, dipalsukan. Ya, kadang-kala itu saya itu mendengar beberapa orang awam, saya dengar dengan telinga saya sendiri bahwasanya Syiah itu sudah bukan daripada Islam. Kadang-kala saya itu memaklumi kalau ada orang mengatakan semacam itu, walaupun kita sebagai ahli sunnah tidak boleh macam itu ya. Yang kita boleh hukumi semacam itu hanya mungkin para ulama-ulama Syiah yang di dalam kitab-kitab mereka meyakini hal-hal yang mengingkari maklum minadin bidoruro, seperti mengingkari apa namanya Al-Quran. Tapi orang-orang awamnya apa kena mengena ya nih? Apa kena mengena? Karena itu kita tetap stay di dalam apa namanya la nukafir ahadan min ahlil kiblah. Ya ini Anda kalau tengok Syiah, mereka menjadikan perkara-perkara yang bukan daripada usuluddin itu daripada apa namanya usuluddin, terutama di dalam masalah apa namanya sahabat. Karena semua masalah mereka terbina, yakni semua mazhab mereka terbina ala mas'alatil imamah wa huwa at'aful masail. Apa makna imamah? Makna imamah itu adalah yang meyakini bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah imam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niyabah anhu fid dunya wal ukhra, yang dikatakan bahwasanya al imamah sinun nubuwah, mumathilun apa namanya lin nubuwah. Sebagian daripada mereka mengatakan bahwasanya al imamah afdol minal apa namanya minan nubuwah. Orang yang tidak meyakini imamah, yakni imamah itu ada ibaratnya, lupa saya ibaratnya Imam Asy'ari di dalam apa namanya Ittihaful Musallin itu apa? Ikhtilaful Musallin kitabnya beliau itu bahwasanya makna imamah dalam Syiah tasalsulil imamah daripada Sayyidina Ali ke apa namanya ke imam yang ke-12 ma'al ikhtilaf, siapa itu ke-12 apa namanya imam. Saya lupa nanti bila-bila saya apa namanya
sebutkan ibaratnya Imam Asy'ari. Ini sekarang saya baru ingat. Saya headline itu ibaratnya ketika saya baca Ikhtilaful Muslim itu saya baca apa mak idza dzakartul imamah fa maknahu hadahu tasalsul tawarudil khilafah daripada Sayyidina Ali ke yang lainnya. Orang yang tidak meyakini imamah ini Ustaz Fauzan, bagi orang Syiah itu dikatakan muslim ghairu mukmin. Apa maknanya? Nu'amiluhu fi dhahir muamalatal muslimin, tapi fil waqi' hum fi nafsil amr hum mukhalladuna finnar. Yang mana saya lupa siapa Imam Ja'far Subhani atau siapa ahad ulama Syiah ya nih datang ke Jordan ketika itu ke Urdun, ke Jamiah Urduniyah. Saya cerita dengan saya. Kemudian muhadharah di dalam Syiah, muhadharah di dalam kampus. Kemudian saat itu Syekh Fadl Abbas, salah seorang ulama ul Azhar ya nih, setelah muhadharah berdiri dan menantang untuk berdebat bahwasanya kamu mengatakan kepada Sayyidah Aisyah sesuatu yang tak layak, yakni menuduh isbat perselingkuhan itu isbat, yakni mereka mengatakan bahwasanya ada musbatah di dalam kitab-kitab mereka ya. Kalau anta tidak terima, kita boleh berdebat. Lepas itu Syekh Said mengejar Syekh Ja'far Subhani itu, atau saya lupa siapa nama syekhnya ini. Kemudian Syekh Said mengatakan mata kulu fiman lam ya'taqid imamata Sayyidina Ali fa'lan ya nih alaisa qultum fi kutubikum annahum muslimun wa ghairu mu'minin sahih, yakni mirip manzilah bainal manzilah yakni fa'lan Syiah ini usulnya gharibah ajibah ya nih, dan Syiah ini mempunyai marohil ya, marhalatul ula daripada Syiah itu mereka amik Mu'tazilah. Karena itu Anda akan tengok di beberapa kitab yang mengatakan Asyiah wahum qaumun minal Mu'tazilah. Anda kitab di kitab ini Hidayatul Murid. Asyiah hum qaumun minal Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka di marhalah ula daripada Syiah, mereka ambil mazhabnya Mu'tazilah. Terus semacam itu sampai datang Nasiruddin At-Tusi yang merevisi semua mazhab Syiah. Dan terus semacam itu semua ikut Mujaddid al-Awwal wahum Nasiruddin At-Tusi ini sampai datang Mullah Sodro. Sampai sekarang rata-rata madhab Syiah itu sama seperti Mullah Sodro, sekiranya ada mix antara madhab Aristi dan madhab Syiah di mix dengan madhab Sodruddin Asy-Syirazi, dan sampai sekarang mereka ikut madhabnya Mullah Sodro Al-Hikam Al-Muta'aliyah itu. Wallahu a'lam. Jadi dan aslan masalah ini bukan masalah susah dalam ilmu kalam ya nih. Bukan masalah susah, dan saya Said mengatakan bahasanya karena saya kan Habib ya. Saya Habib ya nih, banyak daripada orang-orang yang paling banyak termakan Syiah itu yang menisbatkan diri mereka kepada Ahlul Bait. Sawaun kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ini memang riskan sekali ya. Ini memang riskan sekali. Saya tengok beberapa habaib terkena Syiah. Dan ada ya di Indonesia pun ada. Saya tak tahu di Malaysia macam mana, tapi di Indonesia ada. Bahkan ada madrasah mansubah ila Syiah di dalam di Indonesia, ma'rufah. Saya tak nak sebut jenama ya, tapi ma'rufah. Terus saya ingin membuat Al-Kashifus Shaghir ya, an mazhab Syiah, seperti ada Kashifus Shaghir an mazhab Ibn Taimiyah. Said pertama kali beliau mengatakan ibda minal imamah fa innal imamah atafu masailihim fi'lan ya nih. Kalau kita memahami makna imamah wa makna khilafah, maka apa yang dikatakan oleh Syiah terhadap Sayyidina Ali, lawazim daripada itu semuanya lawazim yang batilah munaqidatun di makna imamah wal khilafah. Di antaranya Sayyidina Ali takut, Sayyidina Ali macam-macam. Hada mukhalifatun di makna di makna imamah. Wallahu a'lam ya nih. Dan ada beberapa mawakif daripada a'immatul arba'ah yakni Imam Abu Hanifah. Antum pernah dengar cerita tak? Ada cerita tak? Imam Abu Hanifah itu menolak dijadikan qadhi. Imam Abu Hanifah menjadi qadhi. Berkali-kali dijadikan qadhi itu macam derajat paling tinggi, macam menteri agama lah. Dijadikan menteri agama pada zamannya ya. Imam Abu Hanifah menolak. Saya kira dulu di Hadramut, saya itu pernah dengar cerita itu. Dan kalau Anda baca-baca di Imam Abu Hanifah, memang beliau tidak pernah menjadi qadhi.
Saya kira zaman dahulu karena beliau itu warok, karena memang qadhi ini kan urusannya kan banyak dosa-dosa kan, emang dosa-dosa. Mungkin takut atau apa Imam Abu Hanifah. Jadi warok takna apa namanya? Amik qadhi. Ternyata ketika saya kelas ini dengan Syekh Said itu, beliau pernah mengatakan bahwasanya karena Imam Abu Hanifah mempunyai motif siasi ketika itu. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pedagang sukses, bisnismen, ma'ruf, bisnismen. Karena itu sampai sekarang pendapat-pendapat beliau pasal muamalat lebih dipakai daripada pendapat Syafi'i di dalam apa namanya muamalat. Kalau Anda belajar finance banking memang semacam itu, yakni banking Islami semacam itu. Saya pernah belajar sedikit dalam pasal ini dan memang banyak pendapatnya Imam Abu Hanifah dipakai daripada pendapatnya Imam Syafi'i di dalam masalah muamalat Islamiyah al-mu'asirah sekarang ini. Dan Imam Abu Hanifah itu punya masail iftirodiyah, fikih iftirodi. Dulu beliau itu sering mengatakan aro'aita, yang mana perkara-perkara itu lam yaqo'ba'at. Tapi Imam Abu Hanifah membuat hukumnya dahulu sebelum masalah itu apa namanya terjadi dengan lafaz aro'aita. Kemudian Syekh Ali Qoradawi ketika di UIA muhadharah dan mengatakan bahasanya beliau mengumpulkan kata-katanya Imam Abu Hanifah aro'aita ini sampai menjadi fikih aro'aitiyah. Fikih apa namanya? Aro'aitiyah ini. Fikih aro'aitiyah. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai bisnismen. Ketika itu beliau itu pedagang bazaz. Bazaz itu pedagang kain baju macam itu. Dan beliau pada saat itu terjadi pemberontakan di Abbasiyin yang mana pemberontakan dipimpin oleh salah seorang ahlul bait namanya Muhammad ibn Nafas Az-Zakiyah. Muhammad ya al-mulaqab bi an-Nafsuz Zakiyah. Ketika itu memberontak kepada Abbasiyin. Imam Abu Hanifah menyokong Muhammad ibn Nafas Az-Zakiyah ini. Dan menyokong bukan hanya menyokong oke aku memihakmu, tidak, secara materi juga dengan malnya. Karena kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya khilafah itu mesti ahlul bait. Tidak boleh khilafah apa namanya selain ahlul bait. Al-a'immatu min Quraisy. Akhirnya ketika beliau itu ditawari sebagai qadhi, beliau menolak. Kenapa? Karena memang beliau merasa bahwasanya hukumah ini apa namanya tak sah. Ayo, saya baru sadar ketika saya cakap semacam itu, saya baru sadar. Kalau tidak, mungkin saya akan merasa Imam Abu Hanifah ini Darawish ya nih. Darawish, ditawari jabatan politik besar, beliau menolak karena apa namanya? Warok. Loh, Imam Abu Yusuf mau. Ya, ini maknanya murid-muridnya Imam Abu Hanifah ini bukan apa namanya? Bukan orang calang-calang ya nih. Orang calang-calang. Bukan apa ya? Aimatul Arba'ah ini bukan seperti yang kita tasawurkan mereka itu orang-orang Darawish yang hanya duduk di apa namanya? Duduk di rumah, duduk di masjid mengajar. Tak, mereka mempunyai apa namanya, mempunyai ihtikakat, mereka mix, mereka blend dengan apa namanya, dengan masyarakat. Mereka urusan dengan politik, mereka urusan dengan banyak-banyak hal. Itu aliak dengan makom apa namanya, dengan makom Imam Abu Hanifah. Apalagi beliau muridnya Muhammad Al-Baqir bin Ja'far As-Shadiq. Ya, ini kelihatannya Imam Abu Hanifah hubungannya dengan Ahlul Bait ini qawi jiddan. Wallahu a'lam, tafsirannya Syekh Said saya kira aliyak bimaqami apa namanya Imam Abu Hanifah. Subhanallah, mauqifun siyasi ya. Yakni layak dah dengan apa namanya, dengan makomnya Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Sikit-sikit seram, tapi saya kira hakada aimatul Islam ya. Ketika beliau melihat perkara apa namanya yang benar, beliau akan mempertahankan itu walaupun dengan apapun. Wallahu a'lam. Sila wasahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi'. Wasahbuhu yakni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni qarnus sahabat dan para sahabat Rabi adalah khairul qurun, yakni abad, yakni makna abad, qarn ini adalah abad, mana abad ini 100 tahun, maknanya abad pertama adalah abad yang paling bagus. Kemudian setelah abad yang pertama adalah fatabi'i. Liman fatabi'i fastami khairul quruni fastami. Ketahuilah bahwasanya abadnya sahabat adalah abad yang paling baik.
setelah abadnya sahabat adalah fa tabi'i. Maknanya kornya tabi'i, abadnya tabi'i adalah yang afdol setelah abadnya sahabat. Menunjukkan bahwasanya dengan adanya fa ini, Ustadz Fauzan, martabatnya sahabat dan tabi'i tidak terlampau jauh. Kalau jauh, thumma. Ini kan fa maknanya bitarohin kabir, tidak jauh derajatnya dan juga zamannya tidak jauh. Fatabi'un liman tubi. Kemudian tabi'i pun juga sama. Cuma yang saya pelik di sini, saya taklid di sini, Syekh Sa'id itu mengatakan bahwasanya Nadhum ini mengatakan bahwasanya jumlatus sahabah, maknanya sahabat kamafhum lebih afdol daripada tabi'i kamafhum. Hada wadih. Tapi afrodnya sahabat belum tentu lebih afdol daripada afrodnya tabi'i. Maknanya asagirus sahabah seperti Tufail ibn Wathilah, akhirus sahabah mata. Hada min asagirus sahabah, laisa kadzalik. Oke, asagirus sahabah ini bandingkan dengan akabirut tabi'in seperti Ibn Sirin, Uwais al-Qarani. Mana yang lebih afdol? Hadahu. Syekh Sa'id kelihatannya mengatakan bahwasanya di sini saya tulis ini anna jumlatas sahabah afdal min jumlatit tabi'in. Walakin qad yafdulu ba'du afrodit tabi'in ala ba'di afrodis sahabah. So, fattafadul al-warid baina sahabah wa tabi'in min haitsul qurun lal afrad faqad yujadu fi hadha zaman man yafdulu ala ba'di tabi'in ka afrad lah ka zaman. Tengok. Wallahu a'lam, saya secara pribadi saya belum boleh terima itu. Tapi ini pendapatnya Syekh Sa'id Foda ya. Yakni dan pendapatnya makul jiddan. Tengok bagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika menolak pendapat sahabat, kaifa akhudu biqauli man law asartuhu lahajjatuhu. Bagaimana aku itu mengambil pendapat orang yang kalau aku jumpa dengan dia, aku akan Aku akan alzamtul hujjah, pun kalahkan dia di dalam hujjah. Dan afdoliyah di sini maknanya adalah afdoliyatus thawab. Maknanya majmu', tengok ya. Majmu' sahabat secara hay'ah majmu'iyah, secara kolektif, pahalanya lebih banyak daripada tabi'in secara kolektif. Hada musallam. Tapi afrodnya macam mana? Yakni satu sahabat yang paling kecil seperti Tufail ibn Wathilah yang meninggal paling akhir, apakah pahalanya lebih banyak daripada Imam Abu Hanifah contohnya, yang masuk dalam kategori tabi'in, karena Imam Abu Hanifah bertemu beberapa tabi'in. Kalamnya Syekh Sa'id makul, tapi tetap fihi fihi mafi, karena sahabat walaupun kecil tapi mereka melakukan amal yang paling afdol. Apa itu? Ru'yatu wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama mengatakan amal ibadah ini la yudahihi kathratus shalah. Wallahu alam, hada ra'yu Syekh Sa'id. Saya tidak berani mengkritik karena dalilnya pun khilaf, khilaf wal afdal at-tawaqquf. Jadi kita cakap bahwasanya as-sahabah afdalun minat tabi'in, amal afrad nufawidu amrahu ila Allah subhanahu. Anda nak ikut Syekh Sa'id silahkan, hada laisa min usuliddin ya Syekh. Laisa min usuliddin. Ayo. Jidan. Kemudian para sahabat pun juga lebih ada tafadul bainahum ya. Wala yakhfa tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu wa qutila tahta rayatihi ala man lam yakun kadzalik wa in kana sarafu suhbah hasan jami'. Yani sahabat yang mulazamah terus bersama Nabi dan bertempur dengan Nabi, meninggal syahid di pertempuran Nabi, jelas mereka lebih afdol daripada yang tak buat semacam itu, walaupun semuanya adalah sahabat. Fa mafhumu sahabah musyakkakah, biasa itu, biasa, tidak ada masalah. Tak ada apa-apa, saya tengok. Tak ada apa-apa di sini. Baca ini je. Wa tabi'i man ijtama'a bi sahabi, yakni untuk mafhum sahabi ya, itu kena jumpa dengan Rasul walaupun sekejap. Adapun tabi'i, para ulama itu mengatakan bahwasanya untuk menjadi tabi'i Anda kena jumpa dengan sahabat sedikit lama. Tidak cukup sebentar. Kenapa? Karena nurin nubuwah aqwa min nuris sahabah. Fa nuris sahabah tidak sekuat nurin nubuwah, semacam itu. Tapi kelihatannya Imam Bajuri berkata sebaliknya. Sila wa tabi'i
والتابعي من اجتمع بالصحابي اجتماعا متعارفا ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام. Dibilang tabi itu adalah yang berkumpul bersama sahabi yang ijtima' muta'arifan. Yakni sekiranya ijtima' yang standard lah. Standard muta'arif, yakni apa namanya standard, bisa mereka itu saling berkenalan. Sekejap saja. Dan tidak disyaratkan di dalam tabi'i itu tulal ijtima' lama. Seperti di dalam sahabi ma'an Nabi. Malah yang saya paham dalam ilmu hadis, sahabi itu yang jumpa dengan Nabi walaupun apa namanya sekejap saja, Nabi melihatnya atau dia melihat Nabi. Wa hadza ma sahahu Ibnu Shalah wa Nawawi wa huwal mu'tamad wa tariqah masyhurah aywa. الطريقة المشهورة أنه يشترط التمييز في التابعي دون الصحابي. Yakni di dalam tabi'i, untuk menjadi tabi'i ketika dia itu bertemu sahabi kena di dalam keadaan dia itu mumayyiz. Tapi kalau sahabi walaupun dia masih baby, Rasulullah melihatnya sudah cukup. Wal mu'tamad indana ada mustiratihi fit tabi'i kama la yustaratu fis sahabi. Yakni tidak disyaratkan tamyiz di dalam tabi'i seperti tidak disyaratkan tamyiz di dalam apa namanya sahabi ketika bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu tabi'i Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani ma'ruf yakni, dan ada hadis Muslim yang cakap pasal Uwais al-Qarani. Wa hadzal hadis qati'un liniza, ada yang mengatakan hadis apa yang afdal itu Hasan al-Basri fulan la. Ketika ada hadis dalam Sahih Muslim, hadza hadisun qati'un liniza, bahasanya afdalut tabi'in Uwais, yuqalu lahu Uwais. Ayo. Kama anna afdalat tabi'iyat Hafsah bintu Sirin. Ala khilafin fil masalah, yakni hadza afdal au hadza afdal. Khallu nufawid amrahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakfi. Wa khairuhum man waliyal khilafah wa amruhum fil fadlikal khilafah. Yani kan wa sahbuhu khairul qurun. Dan para sahabat itu khairul qurun. So, tengok para habaib di Tarim ya. Mereka itu tahu bahwasanya potensi mereka dituduh sebagai Syiah itu besar. Karena mereka kan ahlul bait semua ya. Mereka mansub ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka menghalangi itu? Mereka prepare untuk itu. Anda tengok hampir semua adatnya orang Tarim itu ya dulu ala bahwasanya mereka itu bukan Syiah. Sampai di dalam adzan, ketika mereka itu adzan, sebelum adzan dan sebelum iqamat, pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dulu saya pernah menjadi AJK masjid 1 bulan. Saya pernah 1 bulan di masjid di Tarim. Akhir-akhir saya hari-hari saya di Tarim ya. Itu peliknya itu, saya adzan di Tarim itu lupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Saya adzan, lepas adzan ada satu masyayikh rubat panggil saya, itu tadi Asyi'iyun anta. Kenapa Ustaz? Kenapa itu saya Syi'i? Kenapa tadi anta adzan sholawat tak baca wasahbihi? Ulangi lagi. Kita ini bukan Syiah, macam itu. Kita ini bukan apa namanya, bukan Syiah. Jadi adat-adat Tarim yang dipakai sekarang itu rata-rata ada maksudnya dan diambil daripada Sunan. Sampai ada satu orang habaib Tarim itu mengarang kitab Adatut Tarim, Adatun am Sunan. Yakni Tarim Adatun am Sunan, semacam itulah. Yakni menunjukkan bahwasanya adat-adat ini bukan hanya mujarradul adat. Tanggal ini kita buat ini, tanggal ini kita buat ini, tempat ini kita buat ini, kita azan kita buat ini, kita ada yang meninggal kita baca ini, semuanya daripada apa namanya sunan, bukan hanya mujarradul apa namanya adat. Kenapa? Karena di dalam Tarim itu kota yang ulamanya itu banyaknya tak normal. Contohnya di Gombak, ada berapa ulama sih di Gombak? Paling cuma 20 sejak ada Gombak ini sejak 1000 tahun yang lalu atau kan ada ulama itu hanya 20-30. Tarim itu ribuan tuh ulama Tarim saja itu. Jadi apa ya, dan ribuan ini turun temurun sampai sekarang. Halaqatul dzikir, halaqatul taklim ada puluhan, ribuan sampai sekarang, sampai dikatakan mungkin sekitar 100 tahun yang lalu itu kalau ketika maghrib itu di rumah-rumah itu macam tawon, macam lebah, karena semuanya membaca apa namanya Al-Quran. Karena itu ketika ada adat-adat yang Tarim, semuanya itu
yushiru ila syai', dan di antara adat-adat tarim untuk menafikan bahwasanya thariqah habaib bukan thariqah apa namanya Syiah. Kalau memang ada individu oknum-oknum habaib yang terkena Syiah, yaitu urusannya apa namanya masing-masing, bukan urusannya, bukan maknanya habaib ini menisbatkan dirinya kepada apa namanya Syiah. Wallahu a'lam, saya kira semacam itu. Wa khairuhum, dan khairus sahabah man waliyal khilafah, yang apa namanya mengambil apa namanya khilafah. Wa amruhum fil fadlikal khilafah, dan kalau kita tengok siapa yang paling afdol, keafdolan mereka sama dengan tertibnya khilafah. Maknanya yang paling afdol setelah mereka apa namanya yang paling afdol setelah Rasul adalah siapa namanya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Khusus di dalam Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan lebih afdol Sayyidina Ali, ada yang mengatakan lebih afdol Sayyidina Umar. Imam Malik mempunyai dua pendapat, tapi istaqarra ra'yuhu ala anna Sayyidina Utsman afdol min Sayyidina apa namanya Ali. Ada Syiah di Son'a namanya Zaidiyah mengatakan bahwasanya makomnya Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar. Hal fihi muskilah Ustaz Fauzan? Apa? Macam tak ada muskilah apa-apa. Bukan macam, memang tak ada muskilah apa-apa, memang tak ada muskilah apa-apa. Yang hanya di dalam yang cuma mengatakan manzilah ini afdol daripada ini, hada tidak ada kena-mengena dengan usuluddin. Tapi kalau Anda menafikan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu muslim, itu yang problem. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya Zaidiyah itu daripada ahli sunnah, karena khilafnya tidak terlampau apa namanya teruk. Nah, itu Syiah itu kenapa loh? Syiah dari awal mengatakan bahwasanya semua sahabat itu murtad kecuali 5. Ada namanya Miqdad bin Aswad, Sayyidina Ali, satunya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Setelah saya tengok, mungkin gara-gara beliau daripada apa namanya Persi. Kan Syiah daripada Iran Furus kan. Kayak itu Al-Farisi tidak murtad. Saya bilang kenapa? Daripada semua sahabat kok yang tidak murtad kok Salman Al-Farisi. Mungkin ada apa namanya? Ada ittisal Erik dengan apa namanya? Sama-sama Furusnya itu. Wallahu alam ya nih. Wallahu alam. Wa amruhum fil fadlikal kal khilafah. Yalihimu qaumun kiramun bararah, dan setelah daripada Aimatul Arba'ah, setelah daripada apa namanya khilafah Khalifatul Arba'ah ini dari setelah mereka yalihim qaumun kiram, kelompok yang mulia, bararah, muhsin, orang-orang yang baik, iddatuhum sittun tamamul asyarah, jumlah mereka ada 10. 6 tambah 4 berapa? 10. Yang kita kenal dengan nama Al-Ashraf Al-Mubasysyirina bil Jannah. Kenapa dikatakan mereka Mubasysyirina bil Jannah? Sebenarnya Mubasysyirina bil Jannah itu lebih daripada 10, Ustaz. Cuma kenapa kok hanya 10 yang terkenal? Karena 10 ini disebutkan di dalam satu hadis. Jadi dalam satu hadis itu, dalam satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdurrahman bin Auf lari. Abdurrahman bin Auf juga apa namanya? Fil Jannah. Ya 10. Jadi dalam satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan 10 orang ini fil Jannah. Tapi kalau Anda tengok hadis-hadis yang lain yang dikabarkan oleh Rasul lebih daripada apa namanya 10. Kemudian karena 10 disebutkan di dalam satu majelis, istuhiro, mereka itu adalah asyraf mubasysyirina bil Jannah. Jayyid jiddan. Baca ayat afdalu sahabati. Sila. Qauluhu wa khairuhum. Ngantuk tak kau. Wa khairuhum man waliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Wa qauluhu wa khairuhum man waliyal khilafah ay wa afdalu sahabati an-nafar alladhi waliyal khilafatal uzma, yakni yang paling afdal adalah orang-orang yang mendapatkan apa namanya khilafatul uzma. Apa itu khilafatul uzma? An-niyaba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masalihil muslimin. Hadza huwal khilafah, yang menggantikan yakni khilafah anin nubuwah. Nabi tidak hanya
mengurus akhirat saja, tidak, juga masolihul muslimin dunia wa ukhra. Aywa, waqad qaddara sallallahu alaihi wasallam muddataha biqaulihi al-khilafatu ba'di 30. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah membatasi waktu daripada khilafah itu 30 tahun. Al-khilafah ba'di 30 sanah. Kemudian setelah itu mulkan adud, dan setelah 30 tahun itu menjadi apa? Kerajaan yang adud, yang menggigit. Aywa. Ai dza 'abdin wa tatyikin. Yakni yang mempersusah rakyatnya. Yang namanya kerajaan banyak yang mempersusah apa namanya? Rakyatnya. Aywa. Li'annal muluka yadurruna birra'iyah hatta ka'annahum ya'uduna ad-dun. Yakni banyak daripada raja-raja itu menyusahkan rakyatnya. Fal murad annahu du tarjikin wa masyaqqatin ala rabbiyah. Aywa wa nafar. Sila. Wa nafarul ladzi wali al-khilafata al-'udma al-khulafa'ul arba'ah. Al-khulafa'ul arba'ah. Fatawallaha Abu Bakar. Aywa. Fatawallaha Abu Bakar radhiyallahu anhu sanataini wa thalathata ashhurin wa 'ashrata ayyam. Ada mudahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar berapa? 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Kemudian Fatawallaha Uthman radhiyallahu anhu 11 sanatan wa ahada 10 syahran. 11 tahun, 11 bulan, 9 hari. Kemudian Sayyidina Ali berapa? 4 tahun, 9 bulan, 7 hari. Dan semuanya 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Maknanya Rokem kan 30 tahun kan. Dan tidak cukup 30 tahun kecuali dengan mudah, dengan waktu yang Sayyidina Hasan diangkat menjadi apa namanya? Khalifah. Ayo. فلم تكمل المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأيام الحسن بن علي كذا حرره السيوطي ولذا قال معاوية أنا أول الملوك. ولذا قال Muawiyah ana awalul muluk. Karena itu Sayyidina Muawiyah yang setelah khilafah Sayyidina Hasan mengatakan ana awalul muluk. Aku itu sudah bukan khalifah lagi, tapi aku apa namanya? Raja. Sudah raja lagi. Ayo. Wa ila hadha tafdil dhahaba jumhur khilafan di mana qalahul Maziri an ta'ifatin min adamil mufadalah baina sahabat. Yani tafdil ini adalah madhhab ilaihil jumhur. Adapun Maziri mengatakan semua sahabat derajatnya apa namanya? Sama. Wa amruhum fil fadli kal khilafah ay wa sya'nul khulafa'il arba'ah fi tartibihim fil fadli bima'na kathari thawab. Wa yani wa sya'nul khulafa'il arba'ah fil fadli. Apa makna afdal daripada aspek kathratus thawab? Maknanya pahalanya Sayyidina Abu Bakar lebih banyak daripada pahalanya Sayyidina Umar wa hakadha yani. Sila. Ala hasabi tartibihim fil khilafah 'inda ahli sunnah fa afdaluhum Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu anhum wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'. Apa yang menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar urutannya itu sama dengan urutan khilafah? Dia bilang kunna ada hadis Ibnu Umar, yakni kita itu sembang-sembang dan Rasulullah itu mendengar kita sembang, kita borak. Apa khairu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali falam ya. Rasulullah dengar tapi tidak menegur. Mananya itu adalah perkara yang benar. Wa qad qala sa'at wa ala hadza wajadna as-salafa wal khalaf wa dhahir annahu lam yakun lahum dalilun ala dzalika lama hakamu biyan. Dan ini yang kami tengok daripada salaf wal khalaf yang mengatakan bahwasanya tertibnya di dalam afdhaliyah, betapnya di dalam apa namanya khilafah. Kalau memang tidak ada dalil, tidak mungkin mereka mengatakan seperti ini. Dan ketika para ahli sunnah mengatakan tertibnya seperti ini, ada hikmahnya, ada maksudnya. Apa itu sila? Wa fi dzalika raddun 'alal khattabiyyah. Wa hum firqatun tunsabu libni Khattab al-Asdi taqulu bi taqdimi Umar. Yang mengatakan bahwasanya Khattabiyah mengatakan yang paling afdal adalah Sayyidina Umar awalan, wa fihi raddun 'ala Rawandiyah. Aywa. Wa kanu fil asli yuqalu lahum al-Abbasiyah. Awalnya mereka dikatakan Abbasiyah. Mereka mengatakan yang paling afdal adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Wa inna ma ghayyira ismuhum li alla yutawahham annahum auladul Abbas. Yani diganti namanya daripada Abbasiyah ke Rawandiyah agar tidak ada yang mengira mereka itu anaknya daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Aywa. Wa fihi raddun aidan 'ala Syi'ah bi fathil ya' wa hum firqatun tatakhala fi hubbi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fatuqaddimuhu 'ala sa'iri sahabah. Ya, nirat juga ala Syiah yang mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal daripada semua sahabat. Wa amma ahlul Kufah wa ba'du ahli sunnah wa jumhurul mu'tazilah wa sayyiduna Malik
أي مالك ابن عباس أنس في قوله الأول فيقدمون عليا على عثمان فقط. Adapun ahli Kufah dan sebagian daripada ahli sunnah dan jumhur Mu'tazilah dan Imam Malik mengatakan bahwa di dalam pendapatnya yang pertama mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Utsman. Pas. Kenapa? Karena tidak ada hadis di dalam sahabat yang menunjukkan afdoliyat sahabat. Ahadis allati waradat ala sahabat tidak ada yang lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu banyak sekali tentang memuji Sayyidina Ali itu. Dari sini para ulama mengatakan lebih afdol daripada Sayyidina Utsman, sebagian ulama, tapi jumhur tidak. Jumhur mengatakan Sayyidina Utsman lebih afdol daripada Sayyidina Ali. Aywa, fa farqun baina qauli Syiah wa qauli haula wa in awhama kalama syarih khilafa dzalik. Jayyid. Wa qalu iddatum sittun tamamun asra ay addatuhum sittun tamamul asyrah al mubasysyirina bil jannah. Li'anna haula'il asyrah jama'u fi haditsin masyhur, yakni di dalam satu hadis. Anda boleh baca hadisnya sendiri, yakni Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa ila akhirih. Fa ahlu badrin aywa fa ahlu badrin al-azim sya'ni fa ahlu uhdin bai'atir ridwan. Yani fa ahlu badrinil azim sya'ni fa ahlu uhud fa bai'atur ridwan. Hadza itu tukra. Yani fa ahlu badrin, yakni orang-orang yang hadir di perang Badar, sawaun mata ustusyida amla, yakni orang-orang yang hadir pada perang Badar itu yang paling afdol setelah asyrah mubasysyirina fil jannah. Tak kisah mereka itu syahid di dalam perang Badar atau tidak syahid. Begitu pula ahlu Uhud, sama, mereka lebih afdol setelah perang Badar, tak kisah yang ustusyida di dalam perang Uhud atau atau tidak. Dan fa ahlu badrin al-azimi sya'ni, yakni perang Badar ini mempunyai maziyah daripada perang-perang yang lain, karena pada saat itu tuh ketika Rasulullah itu cerita sedikit ya tentang perang Badar ini. Ketika Rasulullah itu berperang itu, kemudian ada spy yang tengok siapa saja yang hadir daripada Quraisy. Hampir semua ketua-ketua Quraisy itu, punggawa-punggawa Quraisy hadir semua. Ketika Rasulullah tengok siapa yang hadir, fulan bin fulan, disebutkan semua. Wallah, laqad akhrajal Makkata fildatu kabidiha, yakni Mekah sudah mengeluarkan belahan hatinya. Maknanya yang hadir perang Badar ini bukan calang-calang, orang-orang yang hebat daripada Mekah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar ini doanya sangat dahsyat sekali, ya. Sampai ada kata-kata itu yang Syekh Ba'udhan selalu menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah intu gelap hadhil iswabah, ya, maknanya kalau kelompok kita ini kalah lantuk bad lantuk bad ba'dahu ya Rasulullah, ya Allah, kalau sampai umat Islam kalah pada hari ini, lepas ini kau akan disembah lagi. Ya kan, disembah lagi. Rasulullah sampai ibtihal terus sampai jatuh ridanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kafaka ya Rasulullah fa innallaha munjizu wa'da. Ya, insyaallah Allah akan akan menepati janjinya. Sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Yani ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam perang Badar ini berbeza dengan perang-perang yang lainnya, Ustaz. Apa? Karena malaikat turun di situ. Bukan hanya turun, ikut perang. Dan dikatakan bahwasanya yang membedakan antara mayat ini dibunuh oleh malaikat atau dibunuh oleh orang biasa dari lukanya. Kalau lukanya itu ada hitam-hitamnya macam terbakar, ini maknanya dibunuh oleh malaikat. Kalau tidak ada kalau luka-luka biasa, maknanya itu dibunuh oleh oleh orang. Iblis pun juga ikut ikut perang. Katanya iblis di softnya orang-orang musyrikin dengan gambar Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum al-Mudliji. Dan pada saat itu dia mengatakan, la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ayo serang. Engkau tidak akan terkalahkan pada hari ini. Aku akan bantu. Ketika bertemu, dia tengok
ada malaikat Jibril, ada para malaikat. Dibilang nakoso ala akibehi wa qala inni bari'um minkum inni ara mala tarawun. Ini ara mala tarawun. Di situ ada para malaikat. Langsung Jibril iblis langsung takut, ya Rob, ini minal mundorin katanya. Aku ini ada sampai hari kiamat. Jangan bunuh aku di sini. Jangan bunuh aku di sini. Rasulullah sebelum perang Rasulullah berdoa. Kemudian lepas berdoa Rasulullah tersenyum, tengok, hada masra'u fulan, wa hada masra'u fulan. Nanti ini di sini dibunuh fulan, di sini dibunuh fulan, di sini dibunuh. Jadi Rasulullah sebelum sebelum perang sudah sudah tahu di mana mereka ini akan akan mati. Dan benar yang ditunjuk oleh Rasulullah ya mati di situ. Hada masra'u, seram ya. Hada masra'u fulan, wa hada masra'u. Hada nabi, tahu ini nabi, bukan orang biasa, nabi. Kemudian wal hikmah fi qitalil malaikah, baca. Ya ini cerita-cerita Badar Anda boleh tengok di di Kutubus Sirah, sawaun di Ar-Rahiqul Mahtum atau di dalam Sirah Ibn Hisam, semuanya sama tentang bahwasanya perang Badar ini berbeza dengan perang-perang yang berbeza dengan perang-perang yang lain, karena pada saat itu perang Badar ini berhadapan dengan ketua-ketua Quraisy. Sila wal hikmah fi qitalil malaikah. Wal hikmatu min qitalil malaikati wa hudurihim ma'al muslimin wa anna al malakal wahida ka Jibril. Terus kenapa kami ada minal salasati alafi minal malaikati munzalin wa khamsati alaf murdifin? Apa kok banyak sekali malaikat, kok banyak sekali? Enggak usah banyak-banyak ya Allah, kasih satu Jibril habis semua itu katanya, habis semua. Dikatakan malaikat Jibril ketika menghadap kaumnya Nabi Lut, satu sayapnya bisa mengangkat bisa mengangkat koryahnya Nabi Lut, sampai dikatakan saking tingginya diangkat sampai ahlus sama yasma'una soyhatihim. Kemudian diangkat dengan satu sayapnya, maknanya malaikat Jibril satu sudah semuanya sudah sudah habis. Loh kenapa? Apa perlunya sampai 5 sampai 3.000 sampai 5.000 itu apa perlunya? Apa yang itu? بل على اقتلاع الأرض أن تكون الملائكة عددا ومددا لجيش المسلمين على مدد الجيوش رعاية لسورة الأسباب التي أجراها الله بين عباده. Yani malaikat itu tengok datang 3.000 5.000 orang-orang muslim tak sadar. Tapi orang-orang Quraisy tengok kok banyak sekali tentaranya orang-orang muslim, menyebabkan mereka itu takut. Kenapa semacam itu? Jariyan ala adah alladzi ajrahallahu fid dunya, yakni karena Allah menyuruh kita untuk melakukan asbab wal musabbab, biar kita itu tidak tidak ya Allah menang perang ya Allah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lah kok enak sekali semacam itu. Harus ada sabab wal musabbab. Jadi malaikat pun datang membantu juga sebagai sabab wal musabbab. Tidak langsung malaikat Jibril langsung menampakkan diri mempunyai 600 sayap. Qala Ibnu Abbas walam tuqatil malaikah, sila. Walam tuqatilil malaikatu illa yawma badrin walakinnaha tahduru fi kulli qitalin min qitali kufar ila yaumil qiyamah. Malaikat tidak bertarung kecuali di dalam Yaumul Badr. Cuma di setiap perang malaikat masih hadir. Cuma hanya sebagai sebagai agar tampak banyak saja muslimin ini di mata di mata musuhnya. Ila yaumil qiyamah li taktsiri sawadil muslimin. Aywa. ثم إن ما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستة الذين هم تمام العشرة أفضل من الملائكة الذين حضروا بدر. ما في داعي. Adi musyani fa ahlu Uhud fa bai'atur ridwan. Yani setelah ahlu Badr, ahlu Uhud, kemudian ahlu bai'atur ridwan. Mereka mengatakan ahlu bai'atur ridwan, yakni mereka ada yang mengatakan berapa? Alfan wa arba'amiyah. Di ahlu bai'atur ridwan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah untuk umrah dihalau, kemudian ada bai'atur ridwan. Yani cerita panjang sekali, tengok di di Babus Sirah, yani. Wasabiquna, sila. Wasabiquna fadluhum nasan urif hada wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Wasabiquna, yani wasabiquna al-awwalun fadluhum nasan urif, yani, dan afdaliyatu as-sabiqun, yani as-sabiqun al-awwalun urifa minan nas, yakni wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Banyak sekali kan di ayat lain itu
As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Itu maknanya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang as-sabiqunal awwalun. Ya, maknanya afdoliyahnya mereka itu mansus, bukan calang-calang. Cuma hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtilaf. Walaupun semacam itu, tapi siapa? As-sabiqunal awwalun itu siapa? Ikhtalafa fi ta'yinihim. Faqala Abu Musa al-Asy'ari wa ghairuhu minal akabir alladzina shallu ilal qiblatain, yang sholatnya pernah sholat di menghadap Masjidil Aqsa dan pernah menghadap apa namanya Ka'bah. Ai qiblatu bil Masjidil Ka'bah wa hadza qaulul aktsar wa huwal ashah. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi wa jama'atun hum ahlu Badr wa qala Sya'bi hum ahlu bai'atir ridwan fal aqwal salasatun arjahuha awwaluha. Aywa, yakni ada tiga pendapat ahlu Badr, ahlu bai'atur ridwan, man sholat qiblatain, tapi yang paling afdal, yang paling kuat adalah pendapatnya apa namanya Imam Abu Musa al-Asy'ari. Jiddan yakfi wa awwilit tasyajural ladzi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Seperti hadza huwa takriban yang sedikit berkaitan tentang apa namanya tentang ilmu kalam. Awwilit tasyajura, yakni kalau Anda itu in khutta, yakni para sahabat itu bukan orang biasa ya. Kita mengatakan sebelumnya itu kan wasahbuhu khairul quruni fastami fatabi'un liman tubi. Bahwasanya di bait sebelumnya itu para sahabat adalah orang yang paling afdol, kaum yang paling afdol. Afrodnya pun juga yang paling afdol. Dan terus bagaimana ketika Anda itu melihat di dalam sahabat itu, di dalam apa namanya, di dalam Quran sahabat itu banyak sekali pertarungan, banyak sekali peperangan, ini bunuh ini bunuh itu, daripada pertarungannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, macam mana? Loh, kalau memang mereka itu orang paling afdol, kenapa terjadi hal-hal semacam ini? Karena itu perlu perlu ditakwil. Kalau memang anta takhudu fihi, terpaksa untuk khod di dalamnya, walaupun ini bukan daripada ilmu kalam, dan mesti Anda daripada orang-orang ulama yang mempunyai skill untuk apa namanya untuk khod di sini. Kalau memang Anda khod di dalam masailut tasyajur, masail begaduh, tasyajur ini begaduh antara sahabat. Kalau musyajarah kan bainal itsnain, tasyajur kan bainal apa namanya, bainal banyak kan. Kalau Anda masuk di musyajarah bainal ashab, maka ketahuilah anta mesti takwil, anta mesti apa namanya, anta mesti takwil. Kenapa? Karena qad sabata annahum afdolul bashar ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam wa awwilit tasyajural ladzi warad in khutta fihi. Kalau anta apa namanya takhudu fihi wajtanib da'al hasad, dan hati-hati dengan da'al hasad. Apa itu hasad? Sekiranya Anda itu tamil ilal ba'd, yakni anta milta ila ahadil atraf, dengan cara Anda menjatuhkan yang lainnya, Anda mengkafirkan atau membid'ahkan yang lainnya. Hati-hati semacam ini. Kenapa? Karena semuanya adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, macam mana? Tengok ya, mauqif ahli sunnah di dalam apa yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya yang benar di dalam kes ini Sayyidina Ali. Imam Ghazali cakap semacam itu, Sa'duddin cakap semacam itu, Atif Tazani, bahwasanya al-musib di dalam kes ini adalah Sayyidina Ali dan yang salah adalah Sayyidina Muawiyah. Akan tetapi kesalahan tidak berarti dosa, karena dua-duanya adalah mujtahid. Sayyidina Ali berijtihad dan Sayyidina Muawiyah berijtihad. Sayyidina Muawiyah salah mendapat 1 pahala, Sayyidina Ali salah mendapat apa namanya 2 pahala. Yang problem itu adalah anaknya Muawiyah. Siapa namanya? Yazid. Tengok apa katanya para ulama. Ini kalau tengok ibaratnya saat di dalam Syarhun Nasafiyah lebih teruk lagi. Ini khulasohnya saja ya, tentang apa namanya? Tentang masalah apa namanya? Yazid bin Muawiyah. Sila baca. Salisa. Al-thalithu la yajibu an yultamasa ta'wilu li ghairi ahli al-qarni al-awwal. Aywa, yani kalau seumpamanya para sahabat berbuat gaduh yang dohirnya maksiat atau apa, awil, yakni
dosa-dosa kecil mungkin sahabat itu terjatuh, tapi sampai bunuh-bunuhan, mereka semuanya berebut berebut kekuasaan, berebut nak jadi khalifah. Makul hadhi sahabat alladhi rabbahumun nabi la wa awilit tasyajur. Dan ini hanya untuk ahli qarnil awal. Aywa كل من ظهر عليه قادح حكم عليه بمقتضى ذلك القادح ووسم بما يستلزمه من كفر أو فسق أو Aywa, بدعة. ghairu ahli qarnil awal, kalau ada yang qadih ya sudah dia berbuat mencuri ya mencuri. Dia membunuh ya membunuh. Aywa. وأما طلب الستر وعدمه ففيه تفصيل محله كتب الفقه وقد كان من يزيد في حق أهل البيت من الظلم والجور والإهانة ما لا يخفى على من لعنه. Hadza huwa, yani li Yazid saja. Anaknya siapa namanya? Muawiyah. Hah? Yazid bin Muawiyah. Yakni fi haqqi ahlil bait dzulum wal qadar la yakhfa alaman la'anahu. Aywa. ولا يكسر عن الكبيرة عند من طعنه. Wala yaksuru anil kabirah. Minimal itu adalah dosa besar. Aywa. وأما نحن فلا ننجس ألسنتنا بذكره. Kita tidak usah menajiskan lidah kita daripada menyebutkan nama Yazid atau dosa-dosanya Yazid. Khalas bainahu wa bainallah ma'ruf anna hadzal rajul fasik wa murtaqibul kabirah. Wantaha sudah. Aywa. وسوف ينكشف الحجاب عن أمره فلعنة الله على من أهان العترة أو أضاع حق الصحبة والعشرة. Hadza huwa yani. Fala Allah. Anta tengok ibaratnya ibaratnya Sa'duddin Tiftazani sama. Kelihatannya memang problemnya di di Yazid. Amma Sayyidina Muawiyah ada ijtihad yang yang beliau tengok tidak sama dengan Sayyidina Ali. Syekh Said punya pendapat di beberapa jalsahnya beliau ketika uat. Beliau tuh mengatakan bahasanya jangan dibandingkan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Beza. Loh kenapa? Sayyidina Ali ini min akabirus sahabah, Muawiyah ini min asaghiris sahabah. Jangan dibandingkan antara dua orang ini. Syekh Said punya pendapat yang menurut saya sedikit pelik ya. Wallahu a'lam di dalam masalah Muawiyah ini. Bahwasanya memang Bani Marwan dari awal yahdifu ilal khilafah, mempunyai target nak menjadi khalifah, dan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dosa atau tidak itu urusan belakangan ya. Cuma memang ada ta'atus lil khilafah daripada kabilah Bani Marwan. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari yang akan diambil oleh oleh Muawiyah ini. Dari mana saya tahu ini? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuma saya dengar ini pada saya dua kali. Dan jangan dibandingkan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali ini min akabiris sahabah, khalifatul arba'ah, min khulafail arba'ah. Sayyidina Muawiyah bukan. Jadi jelas yang benar di sini adalah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kebenaran beliau tidak menjadikan Sayyidina Muawiyah ini fasik atau mubtadi. Tidak, semuanya mujtahid di dalam di dalam masalah, dan Sayyidina Muawiyah Sayyidina Ali yang benar. Bas ilahuna tawaqqafna. Setelah itu jangan Anda menggali lebih dalam lagi. Kenapa? Karena masalah ini tak layak Anda gali lebih dalam apa yang menyebabkan Sayyidina Muawiyah ini. Karena ini bukan daripada usuluddin. Ini masalah fikhiyat. Mungkin benar, mungkin salah. Benar pun tidak ada yang berubah di dalam agama. Ta'amal masalah ini seperti masalah sejarah. Sudah move on daripada masalah ini, selesai. Jangan Anda tidak boleh move on. Anda kena kena move on. Apa masalahnya Syiah? Syiah terus membawa masalah ini ke masa sampai sekarang. Ke masa hadir, padahal masalah ini sudah lewat 1300 tahun yang jadi kayak mereka kok tidak bisa tidak bisa move on. Wallahu a'lam ya. Sila. Lamma dzakara aywa
Wa awwilit tasyajura, wa awwil ay takwilkan, sila. لما ذكر أن صحبه صلى الله عليه وسلم خير القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحا في حقهم مع أنهم لا يصرون على عمد المعاصي وإن لم يكونوا معصومين. Ketika para sahabat, ketika dikatakan bahasanya para sahabat ini kaum yang paling afdol, terus perlu takwil, munazaat yang muhimah, bahwasanya sahabat ini problem karena mereka itu tidak mungkin konsisten di dalam maksiat yang amat. Waqad waqa'a, sila. Waqad waqa'a tasyajurun baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma. Sayyidina akan terjadi tasyajur antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Dan para sahabat pada saat itu, Ustaz Fauzan, terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama apa? Firqatun ijtahadat fa dhahara laha anna al-haqqa ma'a Aliyin faqatalat ma'ahu. Firqah yang pertama, mereka berijtihad, mereka mengira bahwasanya Sayyidina Ali imamun haq wa huwa sahih, dan orang yang melawannya baghin, pemberontak, buroh. Ketika itu, apakah orang yang berpendapat semacam itu tidak menolong Sayyidina Ali? Ghalat. Dia melihat Sayyidina Ali adalah yang benar, dia mesti menolong Sayyidina Ali. Wa hadza muqtadu ijtihadihi. Betul apa tidak? Jayyid. Yang kedua, firqatun ijtahadat fa dhahara laha anna al-haqqa ma'a Muawiyah. Yang kedua, sebaliknya mereka meyakini yang benar adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali ini salah. Sayyidina Ali dan pengikutnya seperti buroh. Ketika itu wajib bagi yang berpendapat semacam ini untuk mendukung Sayyidina Muawiyah. Pendapat yang ketiga, al-amr mutasyabih. Saya tidak tahu mana yang benar. Ketika dia tidak tahu mana yang benar, wajib alaihi tawakkuf, wajib alaihil i'tizal. Dia tidak dukung itu, tidak dua sana, diam. Alisa hakada, yakni fikhan wa waqi'an semacam itu. Ayo. Sila. Firqatun tawaqqafat wa qad qala al-ulama al-musibu bi ujraini wal mukhti'u bi ajrin wa qad syahidallahu wa rasuluhu lahum bil adalah. Wal muradu min ta'wili dzalika, yakni kalau ulama yang benar itu dua, yang salah satu, dan Allah sudah mengatakan mereka semua itu adil. Maknanya takwil itu adalah apa yang terjadi itu Anda maknai dengan makna-makna yang baik. Ayo, litahsini dzon bihim falam yakhruj wahidun minhum anil adalah bima waqa'a bainahum li annahum mujtahidun. Yakni takwilnya mereka semua itu mujtahid, dan salah pun mereka tetap adil. Sila. In khutta fihi, sila. In khutta fihi in qudira annaka khutta fihi fa awilhu wa la tantakis ahada minhum wa innama qala al-musannif, yakni in qudira annaka khutta fihi, kalau yuqaddar, yakni jika semisalnya Anda masuk di dalam mengkaji pertentangan yang terjadi antara para sahabat itu, takwilkan. Jangan sampai Anda itu mencaci maki, menganggap rendah satu daripada mereka. Wa innama qala al-musannif, aywa. Wa qala al-musannifu dzalika li anna syakhsa laisa ma'muran bil khawdi fi ma jara. Kenapa? Karena orang itu tidak wajib, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyelam dan mencari tahu, menggali-gali, mengorek-ngorek apa yang terjadi di antara para sahabat. Sudahlah, seperti apa ya? Saya itu mengatakan, ya ini macam orang-orang gaduh biasa, gaduh antara saudara biasa semacam itu. Yakni tetap walaupun mereka begaduh, tetap mereka itu saudara. Ayo. Fa innahu laisa minal aqaidid diniyah wala minal qawaidil kalamiyah. Karena yang terjadi di dalam sahabat itu bukan daripada akidah diniyah, wala minal masail kalamiyah. Ayo, walaisa mimma yuntafa'u bihi fiddin. Dan tidak ada faedahnya dalam agama. Anda cuma nak cari gaduh, tengok apa sebab gaduh antara sahabat. Nah, sudah mungkin ada masalah-masalah yang pada saat zaman itu keadaan politik mengatakan semacam itu, biasa semacam itu. Ayo. Bal rubbama darra fil yakin. Mungkin Anda masuk di situ itu membahayakan keyakinan Anda. Fala yubahul khawd fihi illa rirat alal muta'assibin. Maka tidak diperbolehkan Anda menyelam di dalamnya itu kecuali untuk rad alal alal muta'assibin. Aulit ta'lim kata drisil kutub, yakni untuk orang-orang rad, untuk fanatik, atau untuk mengajarkan atau untuk kegiatan belajar mengajar, seperti Anda mempelajari kutub yang di dalamnya itu ada hadis-hadis yang berkaitan tentang perkara-perkara yang terjadi
sahabat. Adapun awam, maka tidak boleh bagi mereka itu khaud fihi. Orang awam tidak boleh. Orang awam nak bahas pasal Karbala. Orang awam nak bahas pasal Harbul Jamal, Harbus Siffin. Apa karena mengenai anda dengan itu? Tam bisolatik, tam bisaumik, aurat, hal qara'tal aurat, hal soleh tama al jamaah. Tak, saya nak bahas pasal Muawiyah dan Sayyidina Ali. Apa ente apa? Tahu sifat 20? Tahu sifat-sifat Rasul? Tak tahu. Anta awam kan? Kholas tam bima tam bima yaliku bika. Jangan anta masuk ke urusannya para ulama. Ayo. Wajitanib da'al hasad. Watru ujuban fi khawdika fi masyajar. Kata-kata in khutta menandakan bahwasanya al khawd fihi apa namanya? Jais. Al khawd di dalam masalah tasyajur ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma kalau Anda masuk di dalamnya, Anda kena apa namanya? Anda kena hati-hati. Anda kena hati-hati, dan mesti orang yang khawd di dalamnya itu mesti daripada orang-orang yang alim. Apa saja singkatnya Syekh Said? At-tasyajur al-waqi' bain ba'da wafatir Rasul huwa nizaat adiyah. Yumkinu an yaqa'a fi ayyi zamanin wa laysat mabniyatan ala mu'amaratin kama za'ama biha Syiah. Ya, ini perkara-perkara biasa dan tidak terbina di atas mu'amarah, muafakat jahat. Apa namanya itu? Apa mu'amarah itu bahasa Melayunya? Mu'amarah, orang-orang kalau ini ada persekongkolan jahat. Ada istilahnya itu, ada istilahnya, lupa saya. Atas persekongkolan jahat ya nih. Kenapa? Karena semuanya sahabat semuanya bersekongkol jahat, Anda itu meragukan kredibilitas apa namanya Rasul. Tak boleh semacam itu. Apalagi Allah yakfi ya nih. Terus apa yang dikatakan oleh Rasul di dalam Hajjatul Wada, bahwasanya man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya hadis ini menandakan bahwasanya nas di dalam khilafah, bahwasanya nanti khalifah setelah Rasul itu adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ahli sunnah mengatakan bukan. Man kuntu maulahu fa aliyun maulah itu menunjukkan bahwasanya nanti akan terjadi perseteruan antara beberapa sahabat. Ketika itu maka dukunglah Sayyidina Ali. Jangan kau memusuhi dia. Ya, ini ada isyarah ke situ bahwasanya nanti akan terjadi. Rasulullah SAW sudah menyebutkan solusinya. Yang benar apa? Dukunglah Sayyidina dukunglah Sayyidina Ali. Dan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu fitnah, dan yang namanya fitnah itu sesuatu yang membuat orang itu blank. Bahkan ulama tidak bisa berpikir dengan benar. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan itu tegang, Ustaz. Wah, Anda kalau tengok dulu di Indonesia pilihan 2019 ini, ya Allah ya Karim, tegang. Sini yang 01 punya ulama, 02 punya ulama. Tegang, Ustaz, tegang. Sekarang sudah oke, banyak yang berpikir dengan baik lagi. Padahal itu khilaf-khilaf yang biasa. Bagaimana zaman dahulu ya nih? Sayyidina dan Sayyidina Muawiyah, satunya pegang Syam, satunya pegang selain Syam. Yakni ketika itu khilafnya sedikit tegang, karena itu ada ulama yang salah biasa, karena memang fitnah akan membuat otak itu blank. Li'annahu yuftinul ukul. Hatta ulama ketika itu susah nak cari mauqif yang benar, apalagi orang awam. Dan afdholu kitab di dalam masalah imamatu Sayyidina Ali, maka tabahu al-Asfahani, namanya al-Imamah Ausyiyah. Ini saya tadi saya tadi download, kejap saya tengok ini apa namanya, dia punya kitab tuh. Hadahu. Kitabul Imamah warad ala Rafidah lil Hafidh Abi Nuaim al-Asfahani. Nanti saya kirim ke saya kirim ke grup ini. Min afdul kutub yatakallam yatakallam fi hadal mawdu. Wallahu a'lam. Jayyid, yakfi ila hadzal had.
better kata-kata siapa namanya Risalah Said Asyiah Laisu ala Haq, kita baca di kelas yang akan datang insyaallah. Saya sudah mengantuk sangat. Walam biar koila kolil ya. Saya sudah sampai apa namanya masalah ini sudah senang saya. Karena kenapa? Sudah nak hatam. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.